BTS ingin musim Born Voyage lainnya, tapi RM tidak setuju karena satu alasan penting. Sejak debut, BTS telah memanjakan ARMY dengan beberapa reality show dan variety show yang luar biasa selama bertahun-tahun. Salah satu acara yang selalu sangat populer di kalangan penggemar adalah Born Voyage. Episode pertama dari variety show yang sangat dicintai ini ditayangkan pada tahun 2016, dan sejak itu telah 4 musim para anggota berkeliling dunia di berbagai negara. Dari Eropa, Hawaii, dan Selandia Baru, grup ini telah membawa ARMY dalam perjalanan mereka ke seluruh dunia. Menjelang ulang tahun ke-9 grup, BTS telah merilis foto dan konten untuk Festa 2022 mereka. Secara khusus, selama salah satu suguhan, kelompok itu membuat ulang beberapa foto lama mereka dan salah satunya adalah dari Born Voyage. Setelah gambar-gambar itu diposting, BTS semakin memanjakan penggemar. Mereka menulis beberapa cuplikan di balik layar dari saat para anggota mengambil gambar. Selama video itu, para anggota mengenang saat-saat yang tak terlupakan saat merekam acara tersebut, dan bagian-bagian berbeda dari foto itu membuat mereka berpikir dengan pemikiran yang sangat kontras. Tapi satu hal yang tampaknya mereka semua, ya kebanyakan dari mereka setuju adalah betapa menyenangkannya syuting serial ini. Secara khusus, Suga menunjukkan karena mereka sekarang dapat melakukan perjalanan lagi setelah pandemi, kenapa mereka tidak melakukan musim lain. Para anggota segera mulai memikirkan tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Dengan V ingin ke kota Kinabalu di Malaysia, dan Suga merekomendasikan perjalanan lain ke Eropa selain mengunjungi Swiss. Sayangnya, salah satu anggota tampaknya tidak merasakan hal yang sama, dan itu pemimpin RM. Meskipun awalnya mengejutkan keterangannya berbunyi, RM punya ingatan yang buruk dengan paspornya selama BTS Born Voyage. Tampaknya membuat segalanya lebih jelas. RM tentu saja berbicara tentang waktu selama musim pertama ketika perjalanan sang idola terhenti karena kehilangan paspornya. Selama seri, kelompok itu berada di Swedia dan akan pergi ke Finlandia. Setelah kehilangan paspornya, RM harus kembali ke Korea sementara anggota lainnya melanjutkan perjalanan. Meskipun para anggota dapat bercanda tentang hal itu sekarang, sulit bagi BTS untuk melanjutkan perjalanan dengan hal positif yang sama setelah kehilangan satu anggota mereka. Meskipun RM mungkin tidak merasa percaya diri tentang seri lain, ARMY pasti akan senang melihat pertunjukan itu kembali. Sementara itu, ada banyak konten BTS dalam perjalanan dengan comeback group. Tak hanya itu, BTS membawa ARMY dalam perjalanan menyusuri jalur memori dengan menciptakan beberapa momen paling ikonik mereka untuk Festa 2020. Pada saat ini, setiap tahun BTS merayakan debut 13 Juni mereka dengan konten baru selama berminggu-minggu, termasuk foto, lagu, dan video. 2022 tidak berbeda. Dengan peringatan 9 tahun mereka yang akan datang, para anggota telah memanjakan ARMY dengan begitu banyak konten, itu bahkan tidak mempertimbangkan comeback mereka secara harfiah di tikungan. Pada tanggal 9 Juni, BTS kembali dengan beberapa potret keluarga yang lebih menggemaskan, menciptakan kembali penampilan dari beberapa momen paling ikonik mereka dalam sejarah. Foto Jungkook adalah yang pertama, dan anggota termuda grup itu menciptakan kembali momen dari debut mereka dengan nomor Dream sepanjang tahun 2013. Meskipun Jungkook sekarang jauh lebih tua dan tato serta tindikan pasti tidak ada saat dia debut, itu masih membuat ARMY bernostalgia. Kalau dibandingkan dengan foto-foto dari debut mereka, Jungkook tampak berkembang pesat. Berikutnya adalah Jimin, dan momen yang tak terlupakan adalah ketika grup itu memenangkan penghargaan artis pendatang baru terbaik di Golden Disc Award 2014. Bagi banyak orang, itu adalah bukti bahwa BTS telah membawa dampak pada K-pop sebagai monster rookie. Dalam foto asli dari acara itu, Jimin juga mengenakan snapback klasik, bandana, dan jaket bermotif ikonik. Meskipun foto diambil 8 tahun terpisah, Jimin tampaknya tidak menua. Foto leader RM dimaksudkan untuk mewakili konser pertama grup tahun 2014 yang disebut The Red Ballet Tour. Dan seperti judul utama menjelaskan bahwa tiket pre-sale terjual habis hanya dalam 2 menit, dan itu adalah bukti pertumbuhan grup. Meskipun pakaian dari kedua foto itu sangat berbeda, mereka tetap menunjukkan fakta bahwa BTS berada di puncak gaya pada saat itu. Dalam foto konsep, RM mengenakan jaket bergaya militer, ia cerdas, dan seiring berjalannya waktu, gaya sang idola semakin matang. Anggota tertua Jin melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan di lagu ikonik mereka, I Need You. Berita utama pada gambar Jin fokus pada pentingnya lagu 2015 itu karena itu adalah kemenangan pertama grup tersebut di acara musik di SBS The Show. Dalam foto itu, pakaian Jin adalah pakaian seragam sekolah yang dikenakan grup untuk penampilan mereka.
Mempertimbangkan penampilan mudanya itu sangat cocok untuk Jin. Pada tahun 2016, BTS memenangkan Melon Music Award pertama mereka untuk album The Most Beautiful Moment in Life Young Forever. Dan ini adalah momen ikonik yang diciptakan kembali oleh Suga, itu adalah momen besar dari grup. Seperti anggota BTS yang lebih tua lainnya, Suga tampaknya belum tua dan dengan jaket yang hampir mirip dengan apa yang dia kenakan selama acara, itu benar-benar ikonik. Selama bertahun-tahun, BTS tidak hanya membangun basis penggemar di Korea, tapi pengaruh mereka telah mendunia. Momen berkesan V yang ia ciptakan kembali di penampilan pertama grup tersebut di Grammy Award pada tahun 2020. Tidak mengherankan, V adalah acara utama itu dan menjadi viral di kalangan netizen dan penduduk setempat yang bukan penggemar K-pop dengan penampilannya yang ikonik. Bagi banyak ARMY, senang melihat tampilan ikonik itu lagi. Anggota terakhir adalah J-Hope dan setelah karir angin puyuh, momen terakhir adalah grup mendapatkan lagu nomor 1 di Billboard pertama dengan lagu Dynamite. Lagu ini sangat penting karena banyak alasan dan menjadi lagu favorit banyak penggemar di tahun 2020. Tentu saja J-Hope tidak mengecewakan dengan mereplikasi tampilan ikoniknya dari video musik, lengkap dengan kacamata ikoniknya. Grup ini membuat sejarah dengan lagu ini dan akan terus melakukannya. Yang kedua, inilah yang akan diceritakan anggota BTS pada masa lalu mereka selama setiap era. BTS mengalami roller coaster emosi saat mereka menjelaskan perasaan mereka dari debut hingga hari ini dalam sebuah wawancara dengan Spotify. Mengingat apa yang mereka katakan pada diri mereka di masa lalu dengan pengetahuan yang mereka miliki sekarang, BTS membuktikan betapa bijaksananya mereka dengan jawaban yang berpengetahuan mereka. Jungkook berbagi bahwa selama hari-hari awal BTS, dia tidak akan mengatakan apapun pada dirinya di masa lalu karena takut mengubah masa depan. Kalau anggota BTS mengetahui kesuksesan mereka yang akan datang, itu mungkin telah mengubah perilaku mereka dalam beberapa cara. J-Hope memperkuat ide ini dengan hanya mengatakan pada dirinya di masa lalu untuk terus berjalan di jalan yang sudah dia jalani. Dia akan meninggalkan semua detail gila untuk dia cari tahu kapan dia sampai di masa depan. Sama seperti butterfly effect, mengubah sesuatu tentang masa lalu dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Pada titik tengah dalam karir mereka di sekitar seri Love Yourself, BTS mengalami masa sulit. Jimin mengakui bahwa yang akan dia lakukan hanyalah berterima kasih kepada ARMY atas dukungan abadi mereka selama masa-masa sulit. Pada awalnya, V memutuskan dia akan dengan berani menceritakan masa lalunya tentang masalah yang akan dia alami. Tapi, anggota lain yakin itu akan menakuti dirinya di masa lalu, jadi pada akhirnya dia menyadari ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Selama persiapan mereka untuk album B mereka di masa pandemi, Suga memberitahu dirinya sendiri bahwa hal-hal besar ada di depan termasuk kesuksesan besar Dynamite. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.